Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. saya mohon diizinkan untuk menyapa dulu. Bisa diturunkan dulu share screen-nya. Nah, biar kelihatan gede dulu ya. Biar peserta berkenalan dulu dengan saya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Para peserta apa ya? Talk show apa namanya nih ya? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Bagaimana kalau para peserta juga membuka video ya? Saya lihat semua off ya. Video insya Allah tidak mengganggu suara ya. Tapi kalau suara sebaiknya memang off semua. Kecuali yang akan berbicara boleh di di on-kan nanti. Bagaimana coba saya lihat sudah pada meng-on-kan video belum ini? Masih banyak yang merah. Oke, sebagian sudah menampakkan ya ininya videonya. Jadi tadi menarik sekali yang disampaikan Ustadz Iri. Beliau Ustadz juga. Jadi motivator Ustadz ya. Saya juga boleh cerita sedikit ya, mengapa atau pentingnya kekuatan pikiran positif ya, Ustadz Irianto ya. Jadi wajah tampilan saya sekarang kelihatan jelas. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu saya kira-kira 2 tahun yang lalu, sekarang saya 64, 63 tergantung timbang. Berarti turunnya 32 sampai 33 kg dalam waktu sampai 2 tahun sebenarnya. Tapi bulan-bulan terakhir tentu saya sudah ngerem, jadi tidak terlalu banyak. Soalnya kan saya juga mikir kayaknya kok susah banget, nggak mungkin turun ini. Ternyata dengan kekuatan pikiran positif, saya foto saya zaman masih langsing, saya visualisasi seperti yang disampaikan Pak Hadi tadi, visualisasi kan body gitu kilogram. Andai kata ada Bapak Ibu, saudara sekalian yang punya masalah obesitas, baik Bapak Ibu sendiri atau putra-putrinya, boleh kok nanti setelah ini konsultasi dengan saya di luar forum ini. Karena forum ini adalah tentang anak hiperaktif, jadi bukan tentang obesitas. Saya cuma ingin memberi gambaran bahwa pikiran yang positif seperti yang disampaikan oleh Bapak kita Hadi Irianto itu sangat penting peranannya. Sebagaimana pikiran negatif jadi kita kendalikan pikiran-pikiran negatif. Jadi pikiran positif, ucapan positif, semuanya perlu kita kembangkan. Sementara pikiran negatif, kalau bahasa Al-Quran kan su'udon, bahasa agama kan su'udon. Pikiran positif, husnudon, husnudon kepada Bapak Ibu, kembangkanlah pikiran-pikiran positif bersama saya, bersama Pak Hadi Irianto, ya, bersama Ibu moderator. Kita berpikir positif. Ya. Baik ya, termasuk berpikir positif bahwa anak-anak yang diperbaiki. Ya, mari kita berpikir berhusnudzon bahwa anak hiperaktif dapat diperbaiki dan dapat menjadi tidak hiper lagi.
Coba sekarang saya ingin Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya. Jadi boleh di-on-kan sebentar. Bapak Ibu, tadi saya mengajak apa Bapak Ibu? Silakan dijawab. Berpikir Punya keyakinan positif apa? Berpikir bahwa positif. anak-anak hiperaktif itu bisa disembuhkan kalau itu dianggap penyakit. Diperbaiki. Nah, coba yang lain. Nanti apa? Kita punya keyakinan, punya apa namanya? Husnudzon ya, bahasa positifnya, bahasa agamanya husnudzon, bahwa apa tadi Bapak Ibu diulangi sekali lagi? Bahwa anak hiperaktif bisa diperbaiki. itu dapat dapat diperbaiki, dapat hiperaktivitasnya. Sekarang saya tanya, pertanyaan saya kedua, mulai kapan saya minta ya, mulai kapan Bapak Ibu punya pikiran positif, punya husnudzon bahwa anak-anak hiperaktif dapat diperbaiki? Mulai kapan Bapak Ibu? Mulai sekarang. Mulai detik ini. Mulai sekarang. Mulai detik ini. Tadi kalimat saya tadi gimana? Mulai sekarang. Mulai sekarang dan seterusnya. Ya, jadi mulai dan seterusnya saya yakin saya akan berpikir positif bahwa anak yang hiperaktif dapat menjadi tidak hiperaktif lagi, menjadi sehat, menjadi lebih baik, lebih konsentrasi, lebih bisa berprestasi ya. Jadi Bapak Ibu silakan kalau mau di-unmute boleh, mau di-mute boleh. Sekarang saya lanjutkan, tolong ditampilkan kembali sharing saya dari PowerPoint. Jadi tidak semua air aktif ya, tidak sebagian memang punya masalah maksud. Mengapa masalah prestasi bisa menjadi muncul? Bisa ya karena kurang bisa memusatkan perhatian, nah hiperaktif ya. Tetapi prestasi itu dapat diperbaiki ketika pemusatan perhatiannya juga menjadi lebih baik. Hiperaktifnya juga lebih baik. Jadi sejak awal mari kita pasang niat, kita pasang keyakinan bahwa kalau kebetulan anak kita, saudara kita, adik kita punya masalah hiperaktif dan punya masalah prestasi, sekarang kita yakin bahwa hiperaktifnya bisa membaik, bisa dalam tanda kutip bisa sembuh, dan prestasinya juga bisa meningkat seperti anak-anak, bisa lebih daripada anak-anak yang lain. Ya, mulailah dengan memasang itu, keyakinan seperti itu. Seperti saya tadi cerita bahwa saya bisa turun 30 kilo. Sekarang hari ini saya sudah turun 33 kilo. Sepertinya tidak mungkin ya, tapi ternyata bisa turun 33 kilo. Dulu saya setiap hari suntik insulin 4 kali. Sekarang saya tidak suntik 1 kali pun. Dulu saya minum obat anti diabetes plus suntik 4 kali. Sekarang suntik sudah tidak, obat yang diminum juga sudah tidak. Bisa, insya Allah bisa. Anak hiperaktif juga dapat diperbaiki dan dapat normal kembali. Seringkali itu hiperaktif itu bareng dengan pemusatan perhatian, maka namanya GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Kadang hanya masalah perhatian saja,
kadang hanya hiperaktif saja, kadang bareng, nah, berbarengan atau jadi satu gejalanya. Tapi kita yakin dua-duanya dapat diperbaiki, aktifnya maupun pemusatan perhatiannya. Ya, sering muncul gejala-gejala itu adalah gejala yang namanya impulsivitas. Ya, jadi seolah-olah berbuat kedua, kalau tidur di atas jam 10 malam misalnya, naik turun meja, di kelas tidak bisa, kadang-kadang sampai ada yang keluar kelas. Ya, itu gerakannya berlebihan. Karena apa? Karena memang energinya berlebihan. Sehingga istilahnya tidak punya capek gitu. Kita lanjut. Gejala yang ketiga yang kadang muncul adalah inatensi, ya, gangguan pemusatan perhatian. Jadi seperti kurang mampu, ya, di dalam mempertahankan suatu tindakan. Jadi sedang mengerjakan suatu tugas, tiba-tiba beralih perhatian ke hal yang lain. Sehingga yang dikeluhkan adalah kalau mengerjakan tugas tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas gitu. Ini yang sering terjadi pada anak-anak yang inatensi, hiperaktif juga begitu. Ya, jadi tidak bisa mempertahankan perhatian pada satu fokus. Baik, ini sekedar mengenal ya apa itu gejala-gejala dari gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Lanjut. Apa ini perlu kita bahas karena termasuk cukup banyak. Ya, cukup banyak kasusnya ya. Kasusnya cukup banyak. Jadi termasuk 50% dari kasus yang dikonsultasikan kepada ahli psikiater atau neuropsikiatri atau pediatri, ya, dokter anak yang ngurusi bagian ini khusus. Dan lebih banyak memang pada anak laki-laki dibanding perempuan ternyata. Jadi kira-kira 3 dibanding 1, berapa itu, 1,7 ya. Nah, pada anak kecil maupun anak sekolah, biasanya di atas 3 tahun ya, prasekolah sampai dengan anak usia sekolah. Nah, semakin cepat ketahuan tentu akan semakin bagus ya. Jadi kadang-kadang keluhannya adalah jadi dimulai dari prestasinya kurang, dimulai dari kadang-kadang ada yang pendengaran seperti seolah-olah pendengarannya kurang. Dijak omong tidak nyaut. Nah, padahal itu bisa karena pendengarannya kurang, bisa juga karena pemusatan perhatiannya memang kurang. Lanjut. Jadi ada beberapa tipe, ya ini saya kira tidak terlalu penting untuk dibahas dalam kerja. Jadi ada yang tergantung gejala yang menonjol hiperaktif dan impulsivitasnya, atau campuran hiperaktif dan impulsif, atau lebih ke arah inatensinya. Nah, itu tergantung gejala yang menonjol kemudian diklasifikasikan menjadi seperti ini. Tapi ini ya urusannya dokter dan terapis ya untuk kita lanjut. Nah, jadi itu sudah saya bilang tadi, ada gejala-gejala yang mirip ya, dalam bahasa kedokteran namanya diagnosis banding. Jadi ada keadaan-keadaan yang mirip dengan anak-anak ADHD ini. Ya, misalnya gangguan bicara, ya, bicaranya lambat. Sudah 2 tahun baru 2 patah kata. Ini termasuk terlambat.
Nah, ini harus dipastikan apakah karena ada gangguan pendengaran atau karena retardasi mental, ya memang, atau kurang stimulasi, atau memang ada gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif. Nah, ini yang perlu dibedakan ya. Jadi contoh saja yang namanya ASD ya, Autism Spectrum Disorder. Jadi kelompok penyakit atau gangguan yang seperti autis ya. Jadi kelompok yang mirip autis. Jadi ada autis dan kawan-kawan gitu ya. Lanjut, ini tugasnya dokter ini untuk melakukan pemeriksaan. Nah, gejala-gejala tadi itu apa namanya, gejala hiperaktivitas dan gangguan pemusatan perhatian itu ada screeningnya. Umumnya sih memang 3 tahun, tapi sebenarnya 2 tahun juga boleh dicoba ya, di screening. Nah, kalau Bapak Ibu, saudara sekalian ada yang ragu, silakan melakukan screening. Ini di antara pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab sebenarnya oleh Bapak Ibu sendiri, bisa di searching. Jika ingin sekilas, itu ada di internet ya, ada ini apa namanya, beberapa perangkat atau tools yang dapat dipakai. Nanti saya kira panitia bisa membantu, ini boleh di-share. Jadi apa namanya, walaupun agak-agak medis gimana, tapi bolehlah dilihat ya, karena paling tidak Bapak Ibu saudara sekalian bisa mengambil kata-kata kuncinya ya. Kata kuncinya ini nanti panjenengan bisa belajar lagi ke Mbah Google ya, ke internet ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya, ini juga apa namanya, pengetahuan medis kesehatan, namun apa namanya, ini hanya untuk menggambarkan bagaimana kita menggunakan alat screening tadi ya, yang namanya Abbreviated Corners Rating Scale. Jadi dengan menjawab beberapa pertanyaan, lalu nanti kita bisa klasifikasikan apakah dia termasuk yang kelompok merah atau kelompok hijau. Lanjut. Nah, ini contoh kasus. Ini contoh kasus juga sebenarnya contoh kasus medis ya, untuk contoh kasus untuk dokter ya. Tapi bisa kita apa namanya, lihat ya contohnya di sini, bahwa pasien ini tentu rahasia ya, alamat, nama semuanya rahasia. Pasien ini keluarnya bicaranya seenaknya, kalimatnya ya semau dia. Dia lahirnya usia 35 minggu, berarti belum cukup bulan, karena cukup bulan itu 37 minggu. Ya, berarti prematur atau kurang bulan. Ya. Berat badannya 2000 gram. Nah, kelihatan karena normal bayi baru lahir itu yang cukup bulan itu umumnya 2,5 kilogram ke atas. Dia sudah mulai mengenal warna, sudah membuat kalimat dengan 4 kata, namun kata-kata belum jelas. Dia impulsif, ya, sering lempar-lempar mainan, suka mukul-mukul benda, ya, terus bergerak aktif. Kalau ditanyakan pada orang tua, dia juga tidak bisa fokus pada perintah guru kalau dia belajar di playgroup misalnya. Dan ternyata dia punya kebiasaan nonton gadget itu 5 jam per hari.
Nah, ini mohon perhatian, harusnya screen time, nonton gadget, atau TV, atau komputer, apapun juga, itu mestinya maksimal 2 jam sehari. Ini 3 jam, 5 jam per hari. Lanjut. Ya, secara fisik dia normal. Tapi pandangan mata, kontak mata kurang fokus ya. Jadi cepat beralih. Tidak bisa duduk tenang. Ya, selalu bergerak. Lempar mainan. Bicaranya tidak tertata lah ya. Padahal sudah hampir 4 tahun. Kalau diperintah tidak menurut perintah. Lalu pemeriksaan perkembangan yang lain menurut Denver 2 itu masih normal. Nah, maka selanjutnya oleh dokter atau terapis biasanya dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan corner rating scale tadi. Nah, oke lanjut. Nah, ini gambar hasil pemeriksaan corner rating scale-nya. Lanjut saja. Nah, sekarang kalau kemudian anak itu sudah didiagnosis sebagai hiperaktif misalnya atau gangguan pemusatan perhatian, lalu bagaimana dong dari segi dokter dan terapis ada hal-hal yang dapat dilakukan, yaitu terapi relaksasi, ada yang namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy, lalu terapi sensori integrasi, ada terapi musik, ya, dan sebagainya. Banyak pilihannya. Ada terapi bermain ya, terapi bermain nanti. Oke, lanjut. Nah, untuk terapi perilaku, pengertiannya adalah ini dapat kita lakukan ya oleh orang tua ya. Jadi dari sisi orang tua ini, reward system ya, kita memberikan hadiah jika anak mampu menyelesaikan tugas. Ya. Jadi tugasnya apa selesai kita berikan hadiah. Hadiah itu minimal adalah ujian. Lalu kalau ada anak yang memukul, suka memukul ya, atau sering memukul, tadi kata Pak Hadi Rianto, jangan mengatakan kamu kok suka memukul toh. Nah, jangan pakai istilah suka. Yang kita tegur adalah perbuatannya saat ini, ya kan? Nah, maka kita bisa mengatakan ini namanya time out ya. Karena kamu tadi memukul adikmu, sekarang silakan duduk di pojok selama 5 menit misalnya. Ada sikap tegas. Kalau baik diberi hadiah, kalau pas melakukan suatu kesalahan, ya kesalahannya bisa tanda kutip ya, kesalahan itu artinya sesuatu yang kurang bermakna ya. Misalnya dia memukul-mukul ya. Kita beri time out. 5 menit saja, nggak usah lama-lama ya. Jadi itu sekedar menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu salah. Jadi sikap tegas itu tetap perlu kita jaga karena anak harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Tetap harus tahu. Itu time out ya. Lanjut. Lalu ada yang namanya response cost ya. Kalau anak bisa menyelesaikan PR, boleh nonton TV. Kalau nggak bisa selesai PR-nya, nggak boleh nonton TV. Nah, itu namanya response cost. Ya, hampir sama dengan reward tadi, tapi ini ada penekanan tentang ada harga tertentu yang harus dibayar oleh si anak ya. Ada yang pakai
token ekonomi. Jadi mau kayak bintang ya. Kalau berbuat baik, dia tenang, fokus, diberi bintang. Kalau tidak, kalau dia melakukan suatu kesalahan, dia bintangnya dikurang. Nah, nanti jumlah akan menentukan apa hadiah yang dia dapat. Nah, jadi ada token. Nah, ini bisa kita lakukan sebagai terapi perilaku. Tujuannya apa? Menguatkan perilaku yang positif dan mengurangi perilaku negatif tanpa memberikan stempel, ya, tanpa memberikan stempel. Tadi, dasar anak nakal, kamu itu kok begini begitu, ya nggak boleh ya. Tapi kita koreksi hal yang apa yang dikerjakan saat ini, bukan yang akan datang. Lanjut, maaf. Bagaimana kalau di sekolah? Ini koordinasi dengan Bapak Ibu guru kita ya. Kalau ada Bapak Ibu peserta yang guru, tolong perhatikan ini. Anak-anak yang hiperaktif itu memerlukan intensitas yang lebih. Maka taruh dia di barisan depan supaya dia lebih memperhatikan gurunya. Penugasan itu perlu dilakukan secara rutin dan satu tugas. Jadi rutin misalnya setiap hari ada satu PR gitu. Misalnya gitu. Jadi jangan banyak tugasnya. Lalu khusus anak-anak yang cerdas memang dia bisa saja ikut kelas atau sekolah umum. Ya mungkin istilahnya sekolah inklusi ya, sekolah inklusi. Lanjut ya. Di keluarga, supaya anak tidak bingung, hindarkan anak dari keramaian seperti mall ya, toko yang terlalu ramai itu dihindarkan. Jangan dibawa ke sana, nanti stimulasinya terlalu banyak, dia menjadi bingung dan tidak bisa fokus. Anak yang hiperaktif itu memang perlu diberi aktivitas yang banyak, namun juga jangan sampai terlalu kelelahan. Ya, energinya memang kalau bisa disalurkan. Sangat bagus kalau Bapak Ibu punya ruang sendiri untuk anak bermain. Sedangkan anak tidak lagi mengambil mainan-mainan lagi gitu. Jadi saya menganjurkan Bapak Ibu punya 2 main, mungkin di ruang itu bola, diberi pelorongan juga boleh. Apa saja mainan sepuasnya. Lalu setelah capek, bagus kalau dipijat ya, dipeluk dari belakang, dipegang, ya, dipeluk dari belakang, lalu dipegang dari ya, kita pegang tangannya, ya, sambil kita katakan bahasa-bahasa positif tadi, diberi sugesti ya. Ayah atau ibu sayang kamu karena kamu adalah anak yang baik. Kamu adalah anak yang pinter, ya. Jadi ayah senang sekali, ayah sayang sama kamu karena kamu adalah anak yang baik. Dan seterusnya, sambil diberi rangsangan. Karena memang anak yang hiperaktif, ini saya balik ya, anak yang mengalami gangguan sensori integrasi tidak bisa terpadu antara rangsangan yang masuk dengan respon yang keluar, itu 50% adalah anak-anak hiperaktif. Jadi kalau dibalik, anak yang hiperaktif juga banyak yang mengalami gangguan sensori integrasi. Nah, maka berikan rangsangan sensorik.
gini berarti kita memberikan rangsang taktil namanya. Baik di taktil itu pada kulit ya. Kalau agak menekan sedikit pijet berarti ada rangsangan proprioseptik. Ototnya juga kita rangsang. Nah, itu sangat bagus. Bapak Ibu boleh juga, ini kelihatan gambar saya apakah kelihatan? Ya, Bapak Ibu bisa tekan di sini di kamera saya yang kecil kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, saya agak mundur boleh. Ini ada ya. Ini maaf ya, ini mame ya. Laki-laki perempuan kan punya mame semua. Di atasnya agak kiri dikit. Nah, di sini. Di sini ya. Di sini Bapak Ibu coba tekan ya. Sambil diputar-putar begini. Maksudnya kalau Bapak Ibu punya masalah juga bisa, tapi kalau yang dianggap punya masalah putra-putri panjenengan, tekan di sini, di bagian sini dia. Putar 20 kali. Nah, 20 kali. Lalu sambil ditekan, panjenengan bisa mengatakan begini. Kalimatnya silakan dimodifikasi. Tadi Ustadz Hadi juga ngajari begitu. Kira-kira begitu gitu ya. Sekarang saya juga ingin mengajari menyampaikan kalimat yang di sini ya. Coba dikatakan. Ya bagi yang muslim ya mulailah dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi bismillah dulu, lalu kemudian kita mengatakan, ya Allah, saya ikhlas meskipun misalnya kita punya masalah apa? Tekanan darah, kita bilang, ya Allah, meskipun tekanan darah saya masih tinggi, saya ikhlas ya Allah. Saya serahkan sepenuhnya solusinya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya serah. Kalau hipertensi berat akan berikan rangsangan pada kita sendiri maupun pada anak kita, ya bisa kita memberikan rangsangan pada titik-titik akupressure yang pokok. Ya, misalnya kita bisa mulai dari atas ini, dari puncak kepala. Puncak kepala. Ya Allah, saya rela, ya Allah saya ikhlas. Ya Allah saya pasrah, ya Allah saya ikhlas, ya Allah saya pasrah. Begitu juga di sini di atas pada alis kita berikan juga ya Allah saya ikhlas, ya Allah saya pasrah. Ya, lalu di bawah ini alis juga. Ya Allah saya ikhlas, ya Allah saya pasrah. Di bawah hidung, ya Allah saya ikhlas, ya Allah saya pasrah. Di sini di bawah dagu juga ya Allah saya pada dagu, ya Allah saya ikhlas, ya Allah saya pasrah, ya. Sudah, lalu di bawah atau di bawah ketiak, ya Allah saya ikhlas, ya Allah saya pasrah. Ini boleh sini diulang-ulang ya. Kalau bisa sekitar 20 kali. Lalu tadi di tangan tadi ya. Juga diulang, di tangan juga. Di pergelangan tangan ini. Ya Allah saya ikhlas, ya Allah saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, ya Allah saya pasrah. Nah, begitu. Bahkan begini lebih bagus. Ya Allah saya Tuh, jadi sambil tadi awalnya kita mengatakan saya rela meskipun masih begini. Baik, kita lanjutkan. Obat yang perlukan, tetapi pada keadaan tertentu mungkin obat itu akan diperlukan. Ini nanti konsultasi dengan dokter. Oke, next. Lanjut. Lanjut, ya. Oke, ini tadi sudah biarkan dia bermain
sepuasnya. Lalu kita beri peringatan kalau keliru, ya. Jadi kita beri peringatan sambil beri sugesti yang positif, ya. Misalnya kalau dia melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, ya kita harus tegas karena dia harus tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang kurang bagus. Tapi kita tunjukkan empati juga pada dia bahwa kita mengerti apa yang dia rasakan. Lanjut, ini harusnya nomor lanjut 456 ini ya, oke ya. Kalau dia sedang bermain, usahakan kita ikut bergabung. Tapi jangan membuat dia kaget, ya pelan-pelan lalu bisa bergabung. Minta izin. Lalu nomor 5 adalah tunjukkan bahwa kita itu menghargai dia. Ya, jadi jangan ada kesan kita menyepelekan dia. Caranya monggo. Yang keenam tadi ruang belajar terpisah dari ruang bermain. Lanjut, maaf, lanjut. Sudah habis? Sudah habis, dokter. Ya, habis. Ya. Mungkin sekarang lanjut. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ini sekilas yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Nanti masih ada waktu untuk berdiskusi. Saya percaya Bapak Ibu sudah bisa memahami, namun kadang diperlukan diskusi agar pemahaman kita bisa lebih dalam dan juga untuk mengonfirmasi hal-hal yang memang perlu dikonfirmasi. Saya kira begitu dari saya. Saya cukupkan sekian, nanti kita lanjut dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bambang ini yang sudah memaparkan materinya yang luar biasa sekali.